Pemirsa, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai langsung memicu penolakan dari masyarakat. Pemerintah dinilai tidak peka terhadap kesulitan masyarakat dengan menaikkan pajak di saat pandemi. Berikut beberapa pendapat warga yang berhasil kami himpun. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan membahas perpajakan sembako yang diterapkan oleh Jokowi di tahun 2021. Tentu hal ini tidak terlepas dari dengan jumlah utang yang melangit pada saat ini. Kita bisa lihat data ini, perbandingan utang dari era Soeharto hingga ke Jokowi. Di era Soeharto setahun 1998 551,4 triliun, sedangkan di era Habibie 1999 938,8 triliun, sedangkan di Abdurrahman Wahid 1.273,18 triliun. Kemudian di era Megawati Rp 1.299,50 triliun. Di era SBY 2.608,78 triliun. Sedangkan di era Jokowi 2018 itu tercatat 4.395,97 triliun. Jadi persennya itu 29% ya. Menyeberang di tahun 2021, sepanjang 2021 utang pemerintah tercatat, sumbernya dari Kompas.com, sudah tarik utang senilai 328,5 triliun. Ini merupakan data yang fantastis ya, dari tahun ke tahun. Dan saya bisa simpulkan bahwa di era Jokowi ini ranking utangnya itu paling besar ya, dibandingkan presiden yang sebelumnya. Oke, sekarang kita melanjutkan data ini. Ini lagi rencana pemerintah di tahun 2022, di mana dia memperlakukan orang kaya pajak pribadi. Iya, poin pembahasannya, pemerintah akan mengenakan PPN terhadap bahan pokok. Itu dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 maksud saya. Dan hanya ada di era Jokowi sembako diberlakukan pajak. Kita bisa lihat guys ya. Ini daftarnya. Rencana PPN pajak penambahan nilai sembako oleh pemerintah akan meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, gula, konsumsi daging, telur, susu. Tentu hal ini menyengsarakan kita ya sebagai masyarakat. Ketika sembako dikenakan pajak, tentu harga sembako di setiap desa-desa atau di seluruh penjuru Indonesia, tentu harga sembako akan melangit. Dan kita ketahui bersama, hari ini kan masih era pandemi, belum berhenti, yaitu COVID-19 masih menghantam kita semua. Tapi lagi-lagi pemerintah tidak peka dengan hal ini. Lagi-lagi pemerintah menaikkan atau sengaja membuat pajak bersembako agar masyarakat merasakan dampak dari kenaikan pajak ini. Karena tentu hal ini biar di pelosok-pelosok pasti merasakan dampak dari kenaikan atau diberlakukan pajak terhadap sembako ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekarang kita melangkah ke videonya guys. Saksikan videonya, tanggapan dari masyarakat. Pemirsa, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai langsung memicu penolakan dari masyarakat. Pemerintah dinilai tidak peka terhadap kesulitan masyarakat dengan menaikkan pajak di saat pandemi. Berikut beberapa pendapat warga yang berhasil kami himpun. Benar lagi kan PPN naik sekitar 12% nih. Mau nggak mau nih, barang-barang yang lain ikut naik nih. Nah, tanggapan dari Mbak sendiri gimana? Kalau untuk dari saya pribadi, lebih baik masih tetap di angka 10%, dikarenakan kan kita ini lagi masa sulit ya, masa pandemi. Kalau PPN naik, otomatis kan semua harga akan naik. Udah pernah dengar ini belum? Ada rencana kenaikan PPN 12%. Wah, belum tahu saya. Belum tahu ya? Nah, kalau misalnya nanti PPN jadi naik 12% ya, barang-barang yang lain tuh jadi naik 10%. Nah, tanggapannya Mas sendiri gimana? Ya keberatan lah dalam kondisi kayak gini. Sekarang aja kan kita aja gaji aja kan ini masih tersendat-sendat gajian. Kalau misalnya naik 10%, ya keberatan sih.
kehidupan ini, belum buat anak sekolah, buat apa, kan masih butuh juga. Jadi keberatan Mas. Tapi kalau misalnya gajinya ikut naik juga? Ini naiknya berapa persen dulu? Kalau naiknya cuma 2%, ya percuma juga. Pemerintah sekarang sudah tidak punya cara lain. Ini pemerintahan sudah salah urus gitu. Menurut para ekonomi ini, kita sudah masuk dalam tahap ekonomi yang sudah bangkrut kita ini. Jadi sisa salah satu cara lagi PPN lagi yang dikorek-korek ini, dinaikkan lagi. Kita warga negara biasa yang pensiunan macam begini saya sisa menerima, pasrah aja gitu. Itu aja saya rasa. Yang jelas pemerintah sudah tidak benar ini memerintah rakyatnya dengan cara-cara pajak dinaikkan terus-menerus.